Oke, gue punya ide bisnis tapi nggak ada modal. Gimana caranya gue cari modal? Di sini gue bakal bahas 3 cara cari modal, pro and con-nya, plus minusnya, dan apa yang paling bisa bikin sukses bisnis kamu. Karena nggak semua sumber modal tuh diciptakan dengan sama. Ada plus minusnya dan mungkin kalian bisa figure out mana yang cocok untuk kalian. Tanpa basa-basi, jujur banyak banget orang DM gue, kok gue punya ide bisnis tapi nggak punya modal. Kok gue punya ide ini tinggal butuh modal. Rasanya kayak bisnis atau startup itu permasalahan utamanya di modal. Pertama gue patahin mindset itu dulu ya. Modal memang dibutuhkan untuk ekspansi, untuk memulai. Tapi kalau misalnya entrepreneur kreatif dan kita punya drive untuk menjalankan bisnisnya, harusnya kita bisa cari modal itu. Dan sebenarnya ada 3 paling umum yang kalian bisa lakuin untuk memodali bisnis kalian. Mau itu baru mulai, mau grow, atau bahkan udah di puluhan miliar. Tapi kita backstory dulu ya. Kebanyakan orang tuh ekspektasi nonton video ini, oh gue mau cari investor atau dapat modal dari eksternal. Ya iyalah, karena itu paling gampang. Karena kita kayak nggak perlu keluarin uang kita sendiri, terus kita bisa jalanin bisnis dari uang orang. Tapi kenyataannya, cuma 6% dari startup yang bisa mendapatkan pendanaan setiap tahunnya. Kalau misalnya kita berharap dari statistik atau misalnya berharap bisnis kita salah satu dari 6% atau enggak, kita nggak bakal jalanin. At the end, bisnisnya nggak bakal jalan-jalan. Dan sebenarnya tingkat kesuksesan bisnis atau startup dengan permodalan yang lain ini juga sama gedenya. Jadi jangan kecil hati dulu kalau misalnya bilang, oke, investor bukan jalan satu-satunya. Mendingan dengerin dulu videonya sampai akhir. Dan kalau belum subscribe, gue kasih waktu buat subscribe, komen, dan nyalain lonceng. Monggo. Sebenarnya harusnya ini jadi poin ketiga, tapi gue mau masukin ke poin pertama, yaitu mendapatkan dana dari investor. Simpelnya, mendapatkan dana dari investor artinya kita menceritakan seseorang, jadi ada 2 kategori ya, bisa dari institusi atau sebuah badan, contohnya kayak VC, venture capital, atau private equity, atau mayoritas orang biasanya kalau baru mulai nyari angel investor. Angel investor itu seorang perorangan yang punya banyak uang, mungkin dia sukses dari bisnis lamanya, dan akhirnya dia mau memodali bisnis kamu. Nah, kebanyakan dari investor ini akan meminta bagian dari bisnisnya bahkan sebelum bisnisnya bermulai. Pro yang paling jelas dari pemodalan investor adalah ya nggak pakai duit kalian sendiri. Dan kalau misalnya bangkrut, kalau bisnisnya gagal, kalian nggak tanggung resikonya. Dan investor, kebanyakan yang jago, mau angel, mau institusi, mereka tahu resiko dari invest di sebuah bisnis yang lagi berkembang itu tuh bisa 0, ludes. Plus lainnya, kebanyakan dari investor ini kan pasti punya pengalaman menjalani bisnis atau startup, jadi akhirnya mereka bisa jadi mentor buat kalian juga. Dan jujur, untuk kebanyakan orang, ini cara paling mereka pengen untuk memodali bisnis mereka, karena paling resikonya lebih rendah, bisa dapat benefit mentoring dan lain-lain. Tapi menurut gua salah satu yang paling susah juga. Karena metode yang semua orang mau, berarti hampir semua bisnis itu berbondong-bondong mencari investor. Setiap tahunnya akan selalu ada bisnis baru yang mencari investor. Nah, challenge-nya gimana caranya kita stand out? Atau gimana caranya kita bisa dilirik dari investor? Jujur, itu kayaknya bisa satu video full sendiri untuk ngebahas proses pitching, proses sampai dapat duit dari investor. Jadi mungkin gua bakal bahas di video itu. Nah, dari video ini, intinya dari permodalan investor itu, pro-nya adalah nggak pakai duit sendiri, kita resikonya lebih rendah, bisa dapat mentoring dari investornya juga. Cons-nya adalah kebanyakan dari investor akan meminta bagian dari bisnis kita, atau bahasa teknisnya itu punya saham, punya equity dari bisnis kita. Jadi dampaknya kemana? Dampaknya ya pertama, kita nggak punya 100% dari bisnis kita. Kedua, kalau misalnya investor rewel, mereka punya hak untuk advice kita, untuk ngatur kita. Jadi analoginya beberapa orang lihat kayak gini, kalau permodalan dari investor, berarti gue babunya orang ini dong. Gue bikin bisnis biar gue nggak jadi babu gitu. Nah, makanya di sini ada banyak poin untuk nentuin investor mana yang cocok buat kalian. Itu nanti ya di video selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas pendanaan kedua, yaitu loan atau hutang, kita masuk yang sebenarnya gue paling favoritin, yaitu bootstrap. Bagi yang nggak tahu bootstrap, intinya modal bisnis dari kantong pribadi. Mayoritas dari startup, 75% sampai 85% itu mulai dari bootstrapping. Perusahaan kayak Shopify, GoPro, Facebook, mereka tuh bootstrap dari uang pribadi. Tapi mungkin ada yang bilang, ya mereka privilege bro, mereka punya banyak uang, mereka bisa modali diri sendiri. Memang ada benarnya, tapi kan umpamanya privilege itu bukan jadi faktor satu-satunya untuk kita sukses atau enggak. Kita bisa ciptakan privilege itu dengan cara, ya udah mungkin kita kerja sebagai karyawan dulu, sisihin uang untuk modalin bisnis kita. Contohnya kayak si Nick Woodman, CEO-nya dari GoPro. Bikin GoPro itu kan mahal ya, bikin kayak satu kamera gitu. Dia dulu tuh sempet jualan perhiasan atau jewelry untuk nge-funding GoPro-nya dia ini. Kalau misalnya kurang relate, Steve Jobs, Steve Wozniak, 2 pendiri Apple, mereka ngejual mobil mereka untuk memodali bisnisnya mereka. Jujur, ini yang paling gue suka, yaitu bootstrapping. Kenapa? Soalnya ada 2 aspek. Berarti kita sebagai entrepreneur punya kreativitas untuk memodali diri sendiri, kalaupun modalnya nggak ada. Kedua, kita lebih bisa fokus ngembangin bisnis dibanding kayak
pitching ke investor. Karena untuk pilih opsi pertama cari investor itu proses yang lama loh. Kita harus cari investor yang tepat, kita Google orangnya, reach out, networking dulu, terus kita bikin pitch deck, itu nanti di video selanjutnya. Itu proses yang lumayan lama sampai akhirnya tanda tangan, legalnya, PT-nya. Kalau bootstrap ya udah, ini duit gue pribadi, gue bisa langsung mulai. Selain pro bisa langsung mulai dan murah untuk memulai, kita punya bisnis kita 100%. Kita bisa memulai tanpa kita diatur-atur atau mungkin tanpa advice orang. Dan yang ketiga ya kita lebih fokus ke bisnis ini dibanding kita fokus lapor ke investor dan lain-lain. Nah, cons-nya dari bootstrapping ya resiko ditanggung sendiri. Kalau misalnya bisnisnya gagal, ya itu uang kalian yang hilang. Makanya di sini money management penting. Orang-orang tuh nggak pernah gue rekomendasiin 100% uang tabungan mereka jalanin untuk bisnis mereka seyakin apapun. So, manage your risk kalau misalnya mau bootstrapping. Dan karena modal kecil, kalian bergantung ke cash flow. Perputaran uang itu jadi penting. Dan 29% UMKM itu tutup karena cash flow-nya nggak kuat. Karena perputaran uangnya nggak kuat. Kalau misalnya dari investor, dari modal, kan kalian punya banyak uang di bank nih. Jadi kalau misalnya bisnis lagi turun, tetap bisa gaji karyawan dan lain-lain. Nah, itu cara favorit gue untuk memulai bisnis, yaitu bootstrapping. Nah, sebenarnya ada cara ketiga, yaitu yang gue kurang suka sebenarnya dibanding poin 2 ke depan, yaitu loan atau hutang. Di sini hutang kita lepas mindset kita dulu ya. Hutang nggak mesti kayak ke bank atau request ke bank. Ada banyak cara lain buat kita bisa berhutang. Soalnya kalau berdasarkan statistik, 77% dari UMKM itu nggak dapat kredit bank, nggak dapat akses buat kredit. Jadi belum tentu mereka bisa dapat loan. Cuma kalau misalnya kita ngomong hutang, itu bisa dari keluarga, bisa dari saudara, tapi harus legit ya, atau bahkan dari teman. Tapi kalau misalnya kalian memilih untuk funding bisnis melalui hutang, gua saranin banget kalian punya bisnis yang bisa dipredik cash flow-nya langsung dari bulan pertama. Jadi dengan hutang ini misalnya 100 juta, kalian bisa prediksi bisnis ini berjalan bulan pertama dapat omset 10 juta, bulan kedua berapa juta, dan pastikan prediksi itu tuh lebih tepat. Karena untuk hutang, kita tuh punya obligasi untuk membayar balik. Beda dengan investor. Kalau investor kita nggak perlu bayar balik mereka. Ya mereka tahu resikonya dan mereka lihatnya ke depan nanti. Bisnis-bisnis misalnya kayak restoran, kayak toko fisik, saran gue pribadi harus punya cash flow yang bisa diprediksi. Jadi kita tahu setiap bulan kita bisa bayar balik hutangnya berapa banyak. Sebenarnya hutang itu nggak jahat kalau konteks modal bisnis karena itu masuk kategori produktif loan atau hutang produktif. Selama kita bisa memprediksi dan kita menjalani bisnisnya dengan baik, hutang itu mungkin bisa kasih return kita yang luar biasa gede. Mungkin kalau misalnya kita pinjam ke orang tua atau teman, kita bisa kasih bunga 10-15% per tahun. Tapi dari bisnis itu kita bisa ngasilin mungkin 200%-nya atau 300%-nya. Tapi ya ini balik pinter-pinteran, resikonya adalah hutang harus dibayar. Beda dengan investor, beda dengan bootstrap. Bootstrap rugi ya uang kita sendiri, investor rugi mereka tahu resikonya, hutang harus dibayar. Bahayanya dengan hutang kalau misalnya kita nggak punya money management yang kuat, ya kita bakal terlilit, kita sampai pinjol dan lain-lain, jangan. Makanya make sure kalau misalnya kita mau berhutang, kita punya ide bisnis atau bisnis model yang bisa diprediksi. Dan make sure dieksekusi dengan baik. Oke, terus kalau misalnya di awal video gue bilang apa yang paling bagus, sejujurnya yang paling bagus adalah menggunakan tiga-tiganya. Yes, kalian nggak salah denger. Untuk memulai, bagusnya itu bootstrapping. Lalu untuk grow, kalian bisa menggunakan dana investor. Terus di mana loan-nya berada gitu? Hutang bisa dipakai untuk bagian dari bisnis yang produktif. Misalnya untuk purchase order. Misalnya, jadi kita nggak usah pakai kas kita untuk ngestok barang, asalkan barangnya itu bisa terjual. Jadi cash flow kita sehat. Bisnis yang baik atau bisnis yang nanti grow gede ke depannya itu bisa memakai tiga-tiganya. Tapi saran gue pribadi adalah memulai dengan bootstrap. Kalau misalnya udah saat yang tepat untuk kita mencari investor untuk grow lebih cepat, carilah investor. Lalu perhatiin cash flow atau perputaran uang. Biar uang-uang misalnya yang kita harusnya ngestok barang 1 miliar itu kita hutangin aja, asalkan turnover barangnya cepet, terus kita bisa pakai kasnya untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Itu saran pribadi gue, the best way untuk menggunakan modal untuk biar bisnisnya sukses. Tapi at the end, balik lagi ke kalian sebagai entrepreneur dan seberapa kreatif bisa menggunakan modal itu. Alright, kalau misalnya ada yang kurang jelas, feel free tanya komen di bawah, ngobrol di bawah. Nanti ada beberapa, gue minta tim gue untuk komenin atau gue bakal balesin. Kalau misalnya punya opini, feel free like, comment, subscribe. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.